Saya Amrullah. Namaku Cetio Oksarina. Halo, saya Della Dwi Septiani. Saya Intan Dia Pangesti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Sumayo. Nama saya Muhammad Fali. Hai, aku Putri Inten Juwita. Saya Randy Abdurrahman. Hai, saya Wanda Martin Saputri. Saya Windy Setia Irawati. Baiklah, video kali ini akan membahas mengenai kesehatan pribadi. Apa sih kesehatan pribadi itu? Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kesehatan pribadi. Jadi, pengertian kesehatan pribadi adalah kondisi tubuh atau keadaan seseorang yang bebas dari kotoran dan bebas dari penyakit. Jadi, menjaga kesehatan tubuh merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena dengan memiliki tubuh yang sehat dapat mencegah tubuh terserang penyakit sehingga kita tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Menjelaskan bagaimana sih ciri-ciri seseorang itu bisa dikatakan sehat secara pribadinya. Nah, yang pertama yaitu seseorang tersebut aktif, gesit maupun gembira. Kemudian matanya terlihat bersih dan bersinar, nafsu makannya baik, bibir dan lidahnya tampak segar, kulit dan rambut tampak bersih. Nah, dari ciri-ciri tersebut, seseorang mampu dikatakan sehat secara pribadinya jika seseorang tersebut melengkapi ciri-ciri yang telah saya sebutkan. Kemudian, seseorang tersebut bisa dikatakan sehat secara pribadi jika ia mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan maupun sekitarnya. Saya akan menjelaskan masalah kesehatan kulit. Dan sebelum kita mengetahui kesehatan kulit itu apa, kita harus mengetahui dulu keterangan dari perawatan kulit itu apa. Nah, perawatan kulit adalah rangkaian dari berbagai penerapan yang mendukung keadaan integritas kulit untuk meningkatkan sebuah penampilan dan mengubah kondisi kulit. Nah, jika ada teman-teman yang bertanya, apa saja sih ciri-ciri dari kulit sehat itu? Yang pertama, kulit lebih segar, lembab, dan glowing. Yang kedua, elastisitas kulit tetap terjaga. Yang ketiga, tidak ada indikasi masalah pada kulit. Dan yang terakhir, persebaran warna kulit yang merata. Nah, di sini saya akan menjelaskan makanan apa saja yang menyehatkan kulit. Yang pertama, ada daging ikan, ada buah alpukat, kacang kenari, biji bunga matahari, tomat, teh hijau, dan anggur merah. Nah, setelah kita mengetahui definisi, ciri-ciri, dan makanan apa saja yang baik untuk kesehatan kulit, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menjaga kesehatan kulit. Yang pertama, melindungi kulit dari sengatan sinar matahari. Yang kedua, berhenti merokok. Yang ketiga, jangan terlalu sering mandi menggunakan air panas. Yang keempat, atur pola makan yang sehat. Dan yang kelima, kelola stres dengan benar. Baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kesehatan pribadi, terkhusus tentang kesehatan kuku. Jadi, merawat kesehatan kuku ini sangatlah penting karena kuku bisa menandakan adanya suatu penyakit atau kondisi di dalam tubuh. Kuku berfungsi sebagai alat pelindung jari tangan maupun kaki. Nah, kuku ini terdiri dari lapisan protein yang dilaminasi atau keratin. Selain untuk kesehatan, menjaga kesehatan atau kebersihan kuku juga berguna agar penampilan seseorang terlihat lebih menarik atau lebih indah dipandang. Nah, sedangkan kuku yang kotor itu bisa mendatangkan berbagai bakteri, kemudian parasit dan juga cacing-cacing yang bisa mengundang penyakit seperti diare,
infeksi cacing kremi maupun infeksi kuku. Kemudian bagaimana sih cara menjaga kesehatan kuku itu? Jadi yang pertama yaitu menjaga kebersihan kuku dan menjaga kuku agar tetap kering. Hal ini dapat mencegah bertumbuhnya bakteri di belakang kuku. Nah, kemudian yang kedua ada menjaga kebersihan kuku dengan menggunakan alat potong kuku yang tajam. Jadi saat memotong kuku, alat potong kuku yang kita gunakan itu usahakan tajam dan juga harus sudah disterilkan atau sudah dibersihkan. Kemudian yang ketiga, menggunakan pelembab. Jadi misal saat kita menggunakan lesion pada bagian tubuh yang lain, maka kita harus juga mengoleskannya di kuku. Nah, yang keempat itu menggunakan lapisan pelindung kuku. Baiklah, yang selanjutnya apa saja sih yang bisa menyebabkan kerusakan pada kuku? Jadi yang pertama yaitu menggigit kuku atau cuticula. Nah, ini menggigit kuku tidak boleh dilakukan karena bisa menyebabkan luka kecil di sekitar kuku. Yang kemudian ada menarik kulit di ujung kuku, itu tidak bisa karena bisa menyebabkan robek pada jaringan kulit. Kemudian yang ketiga yaitu memakai cat kuku yang terlalu sering. Ini tidak diperbolehkan karena bisa menyebabkan kuku patah juga terlepas. Kuku yang sehat biasanya berwarna merah muda dengan ujung sedikit gelap, dan kuku yang tidak sehat biasanya berwarna agak pucat. Jagalah selalu kebersihan kuku karena kuku yang kotor bisa menjadi sarang penyakit. Selain itu juga, jika kuku kita kotor, maka orang mungkin akan berpikir bahwa kita jorok dan sangat tidak memperhatikan kebersihan. Kini saya akan sedikit membahas atau memberikan edukasi bagaimana cara menjaga kesehatan rambut yang baik dan benar. Beberapa orang kerap menyepelekan dalam menjaga kesehatan rambut karena terlihat tidak sepenting kesehatan tubuh yang lain. Padahal, tidak merawat rambut justru dapat menimbulkan berbagai macam masalah pada kulit kepala yang cukup mengganggu. Berikut ini ada beberapa cara merawat rambut yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita harus menjadwalkan keramas itu sesuai dengan jenis rambut kita. Sebagian orang merasa bahwa cara menjaga kesehatan rambut dengan sering keramas agar terlihat lebih bersih. Faktanya, frekuensi keramas entah itu 2 atau sampai 3 kali dalam seminggu. Sebaliknya dilakukan berdasarkan jenis rambut. Bisa kita ambil contoh pada pemilik rambut kering, maksudnya keriting atau kribo, mungkin perlu memperhatikan perawatan rambut yang satu ini. Biasanya jenis rambut ini memiliki tingkat kelembapan yang rendah alias kering. Kita bisa mencuci rambut 2 kali dalam seminggu, dan sebaliknya pilih produk perawatan rambut yang akan kita gunakan lalu diformulasikan khusus untuk rambut yang keriting tadi. Ya, baiklah, yang kedua ini ada gunakan sampo dan kondisioner. Biasanya saya kalau keramas itu menggunakan sampo dan kondisioner merek Pantene seperti contoh gambar di samping. Keramas atau mencuci rambut tanpa sampo tentu tidak akan maksimal dalam merawat rambut kita. Untuk itu, memilih sampo dan kondisioner yang sesuai dengan jenis rambut kita ternyata juga penting sebagai cara menjaga kesehatan rambut kita. Pasalnya, sampo berfungsi untuk membersihkan kulit kepala dari kotoran, minyak, dan produk perawatan rambut yang diaplikasikan sebelumnya. Sedangkan kondisioner mengandung silikon serta pelembab khusus yang biasa disebut dengan emollient. Baiklah, yang ketiga itu ada rutin memotong ujung rambut. Ujung rambut ini merupakan bagian yang paling rentan bercabang dan mengalami kerusakan. Jika membiarkan ujung rambut ini yang rusak tetap tumbuh, maka kerusakan rambut pun tidak dapat dihindari. Jadi, saya sarankan untuk memotong ujung rambut setiap 10 sampai 12 minggu sekali, seperti contoh gambar di samping. Oke, baiklah, yang keempat ini ada melindungi rambut dari paparan sinar matahari. Sinar matahari sendiri tidak hanya berdampak buruk terhadap kulit kita, tapi juga dapat merusak rambut. Maka dari itu, jika kita ingin beraktivitas di luar rumah atau di lapangan, hal yang kita lakukan yang pertama itu kita harus memakai atau gunakan spray khusus rambut untuk melindungi warna rambut kita. Yang kedua itu gunakan topi, bisa jepit rambut atau payung saat kita keluar dari rumah. Oke, yang terakhir yaitu yang kelima, kita harus menjaga kelembapan rambut. Tingkat kelembapan rambut
Ini juga penting untuk menghindari kulit kepala yang kering dan rambut pun menjadi rusak. Selanjutnya adalah kesehatan mata. Mata adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki peranan penting dalam hidup manusia. Mata sebagai indera penglihatan digunakan untuk melihat objek yang dekat maupun yang jauh, serta melihat kondisi di sekitar. Mata terletak di dalam suatu rongga kepala yang disebut dengan rongga mata. Nah, memiliki mata yang sehat merupakan impian bagi semua orang. Mata yang sehat adalah mata yang terhindar dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, rabun jauh, rabun dekat, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Karena mata memiliki fungsi yang penting bagi tubuh, maka kita perlu merawat dan juga menjaga kesehatan mata. Untuk menjaga dan merawat kesehatan mata, kita tak cukup dengan pola makan sehat. Kita juga harus bisa menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang mungkin kita sadari maupun kita tidak sadari. Apa saja sih kebiasaan-kebiasaan tersebut? Yang pertama, membaca terlalu dekat dan dalam kondisi redup. Seharusnya, pada saat kita membaca buku, kita memberikan jarak antara buku dengan mata sekitar 40-45 cm. Dan pada saat kita membaca, kita tidak boleh dalam posisi tertidur, terlentang, dan juga tidur miring. Jika kebiasaan membaca tidak benar ini sering dilakukan, itu akan membuat mata menjadi minus. Yang kedua, menatap layar monitor terlalu dekat dan terlalu lama. Menatap layar monitor terlalu dekat itu dapat menimbulkan mata bekerja lebih berat dan melemahkan kondisi mata akibat paparan sinar dari layar tersebut. Nah, kebiasaan ini dapat memicu angka minus bertambah. Yang ketiga, sering terpapar sinar ultraviolet. Bagi yang sudah mengalami mata minus, itu disarankan menggunakan kacamata hitam apabila berkegiatan di luar ruangan. Karena kacamata hitam ini akan melindungi mata dari paparan sinar matahari yang berlebih. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kacamata hitam yang digunakan itu sudah disesuaikan dengan minus dan anti ultraviolet. Yang keempat, mengucek mata. Kebiasaan mengucek mata ini seringkali dilakukan karena mata terasa gatal. Padahal, kebiasaan ini dapat menyebabkan pembuluh darah mudah pecah. Selain itu, jika tangan tidak bersih, itu akan membuat kuman lebih mudah masuk ke dalam mata dan meningkatkan resiko infeksi atau peradangan kulit dan juga mata. Itulah tadi kebiasaan-kebiasaan yang perlu dihindari agar mata kita tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Karena mata adalah salah satu alat vital yang perlu dijaga kesehatannya. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup sehat. Mencegah sejak dini jauh lebih baik daripada mengobati nantinya. Nah, selanjutnya adalah kesehatan gigi dan mulut. Jadi, kesehatan gigi dan mulut adalah keadaan sehat jaringan keras dan jaringan lunak gigi, serta unsur-unsur yang berhubungan dengan rongga mulut yang memungkinkan individu makan, berbicara, dan berinteraksi sosial tanpa disfungsi, gangguan estetik, dan ketidaknyamanan karena adanya penyakit, penyimpangan oklusi, dan lain-lain. Apakah kesehatan gigi dan mulut itu dapat mempengaruhi kesehatan tubuh? Jadi, jika terdapat masalah pada gigi dan mulut, tentu akan menghambat nutrisi yang masuk ke dalam tubuh Anda. Hal inilah yang bisa menyebabkan munculnya masalah kesehatan pada tubuh lain, seperti area tubuh lainnya. Rongga mulut dipenuhi 500 jenis bakteri baik dan jahat dalam jumlah yang seimbang. Jika kita tidak bisa merawat gigi, tentunya ada banyak penyakit yang akan datang. Berikut adalah beberapa penyakit gigi dan mulut yang paling umum. Yang pertama, sariawan. Yang kedua, gigi berlubang.
Yang ketiga, gusi berdarah. Yang keempat, gigi abrasi. Yang kelima, lubang besar di gigi dan sisa akar. Yang keenam, kanker mulut. Yang ketujuh, tumor mulut. Itu dengan cara yang pertama, jangan sikat gigi terlalu keras. Jika menyikat gigi terlalu keras, gesekannya dapat merobek gusi dan mengikis enamel gigi yang relatif tipis. Yang kedua, sikat gigi sebelum tidur. Sikat gigi sebelum tidur ternyata dapat menghilangkan kuman dan plak pada gigi Anda yang menumpuk lama sepanjang hari. Makan makanan yang bergizi, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran, dan produk susu, sehingga dapat menurunkan risiko penyakit gusi. Ya, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan pada telinga. Nah, yang mana kita sudah tahu bahwa telinga ini merupakan salah satu panca indera yang kita miliki. Banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara menjaga kesehatan telinga dengan baik dan benar. Merawat kebersihan dan kesehatan telinga ini sangat penting bagi kita untuk mencegah berbagai masalah pada telinga. Yang pertama itu seperti infeksi telinga, telinga berdenging, hingga gangguan pada pendengaran atau bahkan tuli mendadak. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan pada telinga. Yang pertama, hentikan kebiasaan mengorek telinga. Banyak orang yang menggunakan cotton bud, penjepit kertas, ataupun bahkan penjepit rambut untuk membersihkan kotoran pada telinga. Nah, hati-hati pada kebiasaan ini, justru bisa melukai telinga dan dapat membuat kotoran telinga masuk lebih dalam ketika kita mengoreknya. Yang kedua itu, hindari penggunaan ear candle. Nah, bukannya bermanfaat, penggunaan ear candle ini juga cenderung berbahaya karena bisa menyebabkan cedera pada telinga seperti terbakar dan tersumbatnya saluran telinga. Yang ketiga, ada menjaga telinga agar tetap kering. Kondisi telinga yang sering basah atau terlalu lembab memungkinkan bakteri dan jamur itu berkembang biak pada telinga. Yang terakhir, melakukan pemeriksaan telinga secara rutin. Melalui pemeriksaan secara rutin, tanda atau gejala penyakit di telinga dapat kita deteksi sejak dini dan tindakan penanganannya bisa dilakukan segera. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan bagaimana cara kita untuk membersihkan atau menjaga kesehatan pada telinga. Saya ucapkan terima kasih. Pakaian merupakan sesuatu kebutuhan yang penting bagi tubuh manusia. Mengapa demikian? Pakaian dapat melindungi tubuh kita dari sinar matahari yang menyengat, kemudian dapat melindungi tubuh kita dari debu, dan dapat melindungi tubuh kita dari benda-benda yang berisiko akan melukai kulit. Tentunya pakaian yang bersih dapat berdampak positif bagi kesehatan kita dan menjadi faktor utama untuk mengurangi terjadinya penyakit dan resiko penularan penyakit. Pakaian yang kotor tentunya berdampak negatif pada tubuh kita. Mengapa demikian? Pakaian yang kotor dapat menimbulkan jamur, bakteri, dan lumut sehingga itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Jadi, jangan pernah kita melewatkan atau melupakan menjaga kebersihan pakaian. Oke, ada 3 tips untuk menjaga kesehatan pribadi. Yang pertama, yaitu menjaga pola makan. Dengan menjaga pola makan yang baik, maka tubuh kita akan terlihat lebih ideal dan juga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita karena diisi dengan makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua, yaitu dengan cara menjaga kebersihan tubuh kita. Dengan menjaga kebersihan tubuh kita, maka tubuh kita akan terhindar dari virus dan segala macam bentuk kuman yang lainnya. Dan itu juga dapat membantu melindungi tubuh kita agar tidak terkena penyakit. Yang ketiga, yaitu dengan cara melakukan aktivitas fisik. Dengan melakukan aktivitas fisik, maka akan menguatkan daya tahan tubuh kita dan juga dapat membuat tubuh kita semakin lebih bugar. Mungkin itu saja 3 tips cara untuk menjaga kesehatan pribadi. Di Irian banyak cendrawasih. Roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga minggu depan bertemu lagi.